Malam hari ini saya akan khotbah tentang peran dan beban. Peran dan beban. Dalam kisah kelahiran Yesus, ada tokoh-tokoh yang memegang peranan yang sangat penting untuk lahirnya Sang Juru Selamat ke dunia ini. Kita saksikan drama tadi, ada malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar baik dan peringatan melalui mimpi. Ada Bunda Maria yang taat kepada Allah dan mengorbankan dirinya sendiri untuk memikul tanggung jawab melahirkan Sang Juru Selamat ke dunia. Ada Yusuf, orang yang tulus hati, taat dan takut akan Allah, mengambil keputusan untuk menjadi ayah bagi Sang Juru Selamat yang akan dilahirkan oleh tunangannya. Ada para gembala di Bethlehem, orang-orang sederhana yang dipakai Tuhan untuk menjadi tuan rumah bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Ada gembala-gembala di padang yang kepadanya malaikat menampakkan diri dan memberitakan tentang berita sukacita yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Dan jangan lupa ada orang-orang Majus yang dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang Persia yang mempercayai bahwa ada Mesias yang akan lahir di tengah-tengah bangsa orang Yahudi. Dan ketika mereka melihat bintangnya, karena mereka ahli perbintangan, mereka berjalan sangat-sangat jauh untuk mencari tempat kelahiran Sang Mesias sambil membawa korban persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Anda saksikan drama, persis seperti yang saya tuliskan tentang tokoh-tokoh ini. Mereka semua mengambil peran dan bebannya masing-masing untuk melahirkan Juru Selamat ke dunia ini. Seluruh kehidupan Kristus sesungguhnya telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Di dalam Lukas 18 ayat 31 dikatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Bahwa kisah hidup Kristus sesungguhnya sudah ditulis dalam perjanjian lama. Berisikan nubuatan para nabi yang akan digenapi. Baik Yusuf, Maria, para gembala, orang-orang Majus adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Sesuai dengan peran dan beban mereka masing-masing. Mari saya ingin bertanya kepada Anda. Kalau di dalam kehidupan ini, Anda diberi kesempatan untuk memilih jalan hidup. Kira-kira Anda ingin jadi siapa? Dalam rancangan besar Bapa bagi dunia, Anda ingin memilih peran siapa? Anda mau jadi seperti Maria yang memikul beban dari Tuhan? Atau Anda mau jadi Yusuf yang melindungi dan memastikan bahwa visi itu jadi? Atau Anda mau jadi gembala-gembala yang membuka pintu rumahnya bagi Sang Juru Selamat lahir? Atau Anda mau jadi orang Majus? Mari kita bahas satu-satu. Saya yakin dari 4 peran ini, yang tidak jadi favorit adalah menjadi gembala-gembala. Selain gak banyak yang ditulis tentang mereka, pasti gak banyak orang yang mau jadi gembala-gembala yang sederhana dalam perannya menggenapi rancangan Tuhan di dunia. Karena pada hakikatnya, kalau bisa milih gak ada orang yang mau lahir miskin. Yang setuju katakan amin. Jangan ada dusta di rumah kita. Saya yakin orang kalau bisa milih gak ada yang mau jadi miskin, amin. Tapi tahukah Anda bahwa para gembala yang hidup dalam kesederhanaan mengambil peran yang sangat-sangat penting. Karena merekalah yang menyediakan tempat bagi Yesus untuk lahir.
Bisa kebayang Yesus gak punya tempat. Dan hanya mereka yang buka pintu rumahnya yang sederhana buat Yesus. Kenapa Tuhan pilih orang-orang yang sederhana? Saya mau kasih tahu. Karena orang yang sederhana itu rendah hati. Dan mereka tersedia bagi Tuhan. Saya yakin kalau Yesus lahir hari ini, orang kaya yang ada sapam di depan gerbangnya gak akan bukain pintu buat orang asing lahirin anak di rumah mereka. Yang setuju sama saya bilang iya. Kalau rumah Anda di BGV, Bukit Gading Villa, yang harus ninggalin KTP di gerbang, mana mungkin kalau ada orang yang Anda gak kenal, bilang begini, saya mau permisi lahiran di rumah kamu. Anda buka gak kira-kira pintunya? Ya enggak lah. Kalau ke kantor Tangan Harapan dibukain pintu gak kira-kira? Buka. Dengar baik. Tuhan butuh orang-orang sederhana. Karena orang-orang sederhana yang rendah hati dan terbuka tersedia bagi Allah untuk memakai mereka. Apakah Anda orang-orang sederhana yang mau dipakai Allah? Yang mau katakan amin. Saya yakin peran yang paling banyak yang mau adalah ini. Orang-orang Majus. Soalnya kenapa? Soalnya orang Majus kaya. Dalam kehidupan kita, orang Majus melambangkan orang-orang kaya yang punya banyak waktu. Hanya orang-orang yang bisnisnya udah jalan sendiri yang punya banyak waktu. Katakan amin. Makanya bisa keliling dunia kan? Orang-orang Majus mengambil waktu yang cukup panjang, berjalan cukup jauh untuk mencari tempat di mana Kristus lahir. Dan mereka bukan cuma korban waktu, mereka korbankan harta mereka, emas, kemenyan, dan mur bagi Kristus. Bicara soal apa? Mereka adalah orang-orang kaya yang melayani Tuhan dengan harta dan waktu mereka. Katakan amin. Orang-orang kaya yang mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Tapi kenyataannya, apakah orang-orang yang benar-benar kaya sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan harta mereka? Supaya Kristus boleh lahir di hati orang-orang yang belum percaya. Karena saya kasih tahu, misi penginjilan tuh gak murah, Sewa tempat di sini gak murah, Saya kasihan sama panitia. Mereka baik banget. Mereka bilang gini, kami tahu Bu Gem, Pak Gem, harus sewa tempat mahal, harus set up semua ini sangat mahal. Kami mau bantu cari dana. Saya bilang silakan, monggo. Begitu mereka cari dana, ternyata gak mudah. Panitia baru ngerasain ya jadi Bu Heni sama Pak Jojo ya. Kemana-mana cari sumbangan buat Tangan Pengharapan emang enak. Ternyata gak gampang kan teman-teman? Membuktikan orang kaya banyak tapi belum tentu mau pakai harta mereka melayani Tuhan. Untuk bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Belum tentu orang kaya yang punya banyak waktu mau melayani Tuhan. Kalau disuruh pelayanan bilangnya sibuk, gak ada waktu. Tapi sebentar ke Jepang, sebentar ke Malaysia, sebentar ke Hong Kong, sebentar ke Cina, ke Shanghai, ke Beijing, ke Amerika, ke Kanada. Itu bisa. Yesus butuh orang Majus. Orang Majus itu tugasnya apa dalam peran ini? Orang Majus itu perannya membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur untuk Maria dan Yusuf bisa membesarkan Yesus. Bicara apa? Tuhan memakai mereka sebagai sumber penyediaan bagi pekerjaan Tuhan. Anda harus tahu, Yusuf dan Maria sangat membutuhkan support untuk membesarkan Kristus. Dan Tuhan memakai orang-orang Majus untuk membawa harta-harta bagi mereka. Penyediaan Allah bagi Sang Juru Selamat.
Yang mengerti katakan amin. Peran yang keempat adalah Yusuf. Yusuf ini keren loh. Saya percaya Bapa di sorga nggak sembarangan pilih orang. Kata anak saya, cari pria yang baik itu 1 di antara 1000. Dia bilang yang kayak papahnya itu 1 di antara 1.000.000. Wow. Tuhan kalau sampai pilih laki-laki untuk menjadi bapa dari sang juru selamat, Yusuf pasti luar biasa, katakan amin. Tuhan pilih Yusuf karena dia orang yang tulus hati. Orang yang gak mau mencemarkan nama baik istrinya. Dan gak cuma itu, dia orang yang bisa dipercaya. Dia orang yang taat. Dia bertanggung jawab untuk melindungi baby Yesus. Dia bertanggung jawab untuk membesarkan Yesus dan memastikan Yesus lahir dan besar dengan selamat. Dia sangat taat kepada Tuhan. Dan yang luar biasa tentang Yusuf adalah ini. Meskipun Maria sudah jadi istrinya, dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan Kristus. Laki-laki mana zaman kini yang katanya kucing dikasih ikan mana nolak ya. Anda bisa lihat Yusuf begitu luar biasa. Ada yang mau jadi Yusuf yang membantu menggenapi rencana Tuhan digenapi, yang menjadi supporter yang memastikan rencana Tuhan jadi. Donatur-donatur tangan pengharapan, orang-orang yang nabur buat pelayanan ICI, Anda adalah Yusuf bagi Tuhan. Amen. Haleluya. Atau mungkin ada yang mau milih jadi Maria. Berkorban, mengorbankan dirinya dari rajaman batu sampai mati. Dikejar-kejar, mau melahirkan susah payah. Melambangkan orang-orang yang mau taat sama panggilan dan mau bayar harga untuk mengemban visi dari Tuhan. Saya mau kasih tahu gini, sesungguhnya baik gembala, orang-orang Majus, Yusuf maupun Maria, hanyalah tokoh-tokoh yang dipilih Allah untuk mengambil peran dan beban dalam rancangan Tuhan yang besar bagi dunia. Saya ulangi, sesungguhnya dalam kisah kelahiran Yesus ini, gembala-gembala, orang Majus, Yusuf dan Maria hanyalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengambil peran dan beban dalam rancangan Tuhan yang besar bagi dunia. Masing-masing dengan peran dan beban yang berbeda sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan saya lagi, menurut Anda di antara mereka berempat, siapa yang berkorban paling banyak? Dari mereka berempat, siapa yang berkorban paling banyak? Saya dengar Maria saja. Ada lagi yang lain? Siapa yang berkorban paling banyak? Ada yang bilang Yusuf di belakang sana. Dengar baik. Kelihatannya Yusuf dan Maria lah yang memegang peran terpenting dan memikul beban terberat. Karena mereka berkorban paling banyak. Seperti yang mungkin dirasakan oleh kita semua. Aku ini loh sudah berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. Aku loh udah banyak menderita karena melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Aku loh sudah berkorban banyak karena taat akan panggilan Tuhan. Aku loh udah kehilangan banyak harta karena mengikut Tuhan. Dan ini yang saya sering bilang, aku loh kehilangan waktu bersama anak-anakku karena panggilan Tuhan. Saya sering ngomong gini sama leader-leader, sama teman-teman. Penyesalan yang terbesar yang saya punya cuma satu. Bahwa saya kurang waktu untuk anak-anak saya. Karena mengikuti panggilan Tuhan.
Saya meninggalkan mereka dari mereka sangat kecil. Dan harus pergi ke pedalaman-pedalaman. Dan pergi khotbah kemana-mana. Tapi hari ini, waktu saya mendapat pewahyuan tentang khotbah ini, saya nangis dan minta ampun sama Tuhan. Kalau Anda seperti saya, Anda merasa bahwa dalam hidupmu, kamu sudah menjalankan peran terberat dalam rancangan Tuhan. Bahwa panggilan itu adalah beban. Bahwa pelayanan adalah beban. Bahwa memberi adalah beban. Saya mau kasih tahu, Kristus telah berkorban bagi Anda. Dan Yesus adalah yang paling menderita dan berkorban paling banyak dalam kisah hidupnya. Dalam kisah kelahiran Yesus, yang berkorban paling banyak dan yang menjadi korban sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dia dilahirkan untuk dibunuh. Dia dilahirkan untuk mati bagi dosaku dan dosamu. Yesus Kristus sang juru selamat. Dalam Lukas 9 ayat 22 Yesus sendiri berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Yesus Kristus sang juru selamat adalah korban yang sesungguhnya. Ia lahir untuk dikorbankan. Untuk menebus dosa kita semua. Kristus sudah bayar harga yang paling mahal. Yaitu dengan darahnya sendiri. Dan kita bersyukur hari ini. Dia jadi teladan bagi kita. Katakan amin. Saya rindu kita baca Filipi 2. Ayat 5-8 sama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Anda lihat siapa yang paling banyak berkorban? Yang jadi korban yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Dia telah berkorban buat saya dan buat saudara. Tidak ada pengorbanan kita yang terlalu berat. Tidak ada harga yang kita bayar yang terlalu mahal dibandingkan dengan darahnya sendiri. Yang tercurah bagi kita di Kalvari. Amen. Tanpa penebusan Kristus bagi setiap kita, kita binasa. Tapi karena penderitaannya, ia dipermuliakan oleh Bapaknya. Tahukah Anda bahwa ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa dalam rancangan besarnya, yang memberikan Kristus kemuliaan hari ini. Saya undang pemusik boleh kembali. Filipi 2 ayat 9, mari kita lihat. Sama-sama baca 3, 2, 1. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin. Anda lihat ketaatan Kristus kepada kehendak Bapaknya. Meskipun penderitaan yang harus dilaluinya. Meskipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Menghantar Yesus kepada suatu kemuliaan yang disediakan Bapa bagi dia. Yang percaya katakan amin. Memberi suatu pengharapan bagi kita semua. Memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Hari ini bahwa segala peran dan beban yang mungkin harus kita pikul dalam menghidupi kehendak Allah di hidup kita. Tidaklah seberapa dibandingkan kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Katakan haleluya. Katakan haleluya. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata begini. Sebab itu sama-sama kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya ingin lanjut di Roma 8, kita baca sama ayat 17. 17, 3, 2, 1. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin dulu. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 30 sama-sama terakhir. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Anda hari ini yang tahu bahwa ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Anda harus sadar bahwa Anda telah ditentukan Tuhan dari semula. God has set a plan for you. Katakan amen. Anda yang dipilihnya, Anda dipanggilnya. Anda yang dipanggilnya, Andalah yang akan dibenarkannya. Dan orang-orang yang akan dibenarkannya, merekalah yang akan dimuliakannya. Hari ini, mari ambil keputusan. Mari jalankan peran dan beban kita masing-masing dengan ucapan syukur. Katakan, Tuhan telah memilih aku. Anda dipanggil untuk jadi gembala-gembala. Anda mungkin ada yang dipanggil jadi orang Majus. Anda mungkin ada yang dipanggil jadi Yusuf-Yusuf. Anda mungkin ada yang dipanggil jadi Maria-Maria. Ketahuilah bahwa pelayanan dan panggilan kita dari Tuhan bukanlah beban tapi kehormatan. Katakan sama-sama saya, panggilan dan pelayanan bukanlah beban tapi kehormatan. Sama-sama lagi, panggilan dan pelayanan bukanlah beban tapi kehormatan. Kenapa? Karena kitalah orang-orang pilihannya, yang ditentukannya dari semula. Orang-orang yang dipilihnya akan dibenarkannya dan dimuliakannya. Angkat kedua tanganmu, mari kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya.